Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau memuji meninggikan nama Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita mau angkat iman percaya kita bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari kita bangkit berdiri bersama. Aku
raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau bertata atas setiap kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan, kami mau membawa pujian kami yang terbaik buat Engkau. Sebab kami percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Nama yang memberikan kami kemenangan. Nama yang memberikan kami pengharapan. Nama yang memberikan kami kehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Nikmati setiap pujian kami Tuhan. Nikmati setiap pengagungan kami hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertatalah Tuhan, sebab inilah waktu-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang siap memuji Tuhan, mari bersama-sama kita berkata, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Saudara percaya bahwa nama Yesus berkuasa? Amin. Ada kuasa di dalam nama Yesusku. Haleluya. Berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Nama Yesus berkuasa memberikan kemenangan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan bagi kita. Amin. Haleluya. Di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan.
sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Di dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana. Tapi kita harus percaya apa yang sudah Tuhan firmankan, apa yang sudah Tuhan janjikan, Tuhan pasti genapi. Haleluya. Meskipun
Saudara kasih Tuhan, pujian ini mengingatkan kita bahwa kita nggak pernah sendiri. Bahwa ada tangan Tuhan yang selalu membela kita. Kadang memang situasi membuat kita seolah-olah kita nggak bisa membela diri. Bahkan kita cenderung kalah. Tapi pujian ini mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah diam. Dia selalu ada buat kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujian ini dengan iman, dengan pengertian yang benar. Haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Yes, percayalah Tuhan yang, sekali lagi Bapak Saudara, haleluya, yakini bahwa ada tangannya yang sanggup membawa saudara naik ke gunung. Haleluya, membela perkara-perkara saudara. Haleluya. Yes, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih buat setiap janji Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang memberikan kekuatan, kelegaan, kepuasan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat damai, sejahtera, ketenangan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Sukacita yang mendatangkan kekuatan itu Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Sehingga kami mampu menghadapi segala situasi ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Engkau. Haleluya. Biar siang hari ini Tuhan kembali kami boleh berjumpa dengan pribadi-Mu. Melalui firman-Mu Tuhan. Kami boleh dengar nasihat firman-Mu. Yang membuat kami boleh semakin teguh. Boleh menjalani hidup ini dengan mantap. Dengan keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan kami. Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang membela kami. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan yang memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Biar siang hari ini kebenaran-Mu mengubahkan kami. Membuat kami boleh menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah dan yang ada di rumah Tuhan. Yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Haleluya, shalom. Bapak Ibu yang ada di rumah, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, Tuhan kita baik. Amin. Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tema hari ini saya mau berikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah life change. Kehidupan yang diubahkan. Sebuah perubahan hidup. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dunia ini sudah berubah sedemikian rupa ya. Dunia ini berkembang berubah sedemikian rupa. Alat telekomunikasi yang berkembang secara luar biasa. Ya, kalau dulu berapa tahun yang lalu ya, waktu saya ke Israel, saya pakai kamera biasa dan sampai di Indonesia baru dicetak. Tapi kalau sekarang dimanapun, ya, hari ini tadi saya foto, saya kirim di grup, orang yang di sana udah lihat, udah tahu. Ya, bahkan langsung hari ini video aja yang langsung hari ini diputar bisa langsung ditonton bahkan di seluruh dunia gitu ya. Di mana saja kita bisa lihat dan perkembangan ini luar biasa ya. Perubahan ini luar biasa. Nah, tanpa disadari kita sebagai anak-anak Tuhan maupun gereja Tuhan juga
juga ikut berubah, ya, juga ikut mengikuti dinamika perubahan ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi sekali lagi kita harus lihat ya bagaimana perubahan yang dunia ini tawarkan, dunia ini lakukan, yang boleh kita ikuti dan kita juga harus punya batasan dong, apa yang tidak boleh kita ikuti, Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita akan belajar itu, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang tidak asing buat kita, kita belajar bersama-sama yaitu Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. Yang di rumah juga bisa membaca bersama-sama. Saya harap juga sudah dibagikan di share ya, di share screen juga, Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama Roma 12 ayat yang kedua. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, ini ayat yang sudah tidak asing lagi, berkali-kali diungkapkan, tetapi kita belajar hari ini mengenai perubahan. Tuhan sudah memberikan satu ayat di mana ini bisa menjadi pedoman kita, menjadi dasar kita. Ketika semuanya berubah, apakah kita juga bisa mengikuti perubahan itu atau kita harus tetap ada di dalam sebuah prinsip firman Tuhan. Nah, kita harus belajar Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan begini, jangan serupa dengan dunia ini. Ya, jelas. Ini jangan serupa dengan dunia ini. Serupa yang seperti apa Bapak Ibu Saudara? Ternyata di dalam terjemahan bahasa Inggris lebih jelas. Dikatakan don't copy the behavior and customs of this world. Artinya begini, jangan mengcopy, jangan menduplikasi, jangan mencontoh, jangan meniru, jangan sama. Kalau tidak dengan apa? Ada dua, dunia ini ternyata punya dua hal yang kita harus perhatikan. Ini nggak boleh sama dengan kita. Yang pertama adalah behavior. Behavior itu gaya hidup Bapak Ibu Saudara, perilaku. Dan yang kedua customs. Custom itu kebiasaan. Ada dua yang kita tidak boleh berubah, kita tidak boleh sama dengan dunia ini, yaitu perilaku dunia ini. Nah, gaya hidup dunia ini. Perilaku yang kita tidak boleh sama Bapak Ibu Saudara. Perilaku yang seperti apa? Oh banyak. Kita mesti lihat perilaku-perilaku dunia yang tidak boleh sama dengan tidak boleh kita tiru gitu ya. Dan juga kebiasaan-kebiasaan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita tidak boleh niru perilaku dan kebiasaan. Nah, ada firman Tuhan yang menjadi guidance-nya kita, menjadi buku petunjuk, menjadi arahan kita. Ini loh, perilaku anak Tuhan itu harus seperti ini. Kebiasaan anak Tuhan itu harus seperti ini. Ya, salah satu contohnya ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, jadi ada kebiasaan baik yang itu harus kita lakukan. Contohnya apa? Menasehati, memberi, apalagi kebiasaan-kebiasaan baik. Tapi pergaulan yang buruk itu bisa merusak. Nah, kita harus tahu, Bapak Ibu Saudara, dunia menganggap maklum dengan beberapa perubahan. Ya maklumlah kalau anak muda sekarang itu gaya pacarannya mungkin ya maklumlah misalnya gitu ya. Akhirnya seperti ini ya maklumlah. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Alkitab menjelaskan dengan jelas buat kita. Ada perilaku, ada gaya hidup yang tidak boleh sama. Ada kebiasaan yang tidak boleh sama Bapak Ibu Saudara. Nah, ini perhatikan. Kenapa tidak boleh sama? Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat ini ditulis bukan untuk orang yang di luar Tuhan. Kenapa? Karena yang di luar Tuhan juga sudah jelas mereka sahabatnya dunia. Ayat ini ditulis buat kita. Jangan sampai gini Bapak Ibu Saudara. Kita sudah kenal Tuhan, tapi kita masih pakai perilaku dunia ini. Perilaku dunia ini membuat gini-gini. Membuat saya akhirnya menjadi musuhnya Tuhan. Anak-anak Tuhan mempunyai kebiasaan.
kebiasaannya kebiasaan, kalau anak sekolah mungkin kebiasaan mencontek, gampangnya ya. Kebiasaan nyontoh, kebiasaan bolos. Mungkin di tempat kerjaan kebiasaan mungkin nota palsu dan sebagainya. Itu kebiasaan, gaya hidup dan kebiasaan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Itu bisa jadi gaya hidup, bisa jadi sebuah kebiasaan. Kalau kita melakukannya, kita berarti gini, saya adalah musuhnya Tuhan. Saya kadang ngomong sama Tuhan gini, Tuhan kayaknya kita beda deh ya. Kayaknya kita nggak sama deh Tuhan ya. Kayaknya kita, sorry ya Tuhan, yang kali ini saya pakai jalan saya sendiri ya Tuhan ya. Gak bisa dikasih Tuhan, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Tuhan nggak boleh. Kenapa kita harus berubah? Perubahan itu harus selaras dengan apa yang firman Tuhan sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini dengan jelas memberikan sebuah garis pemisah yang jelas bahwa jangan serupa dengan dunia ini. Menjadi serupa itu berarti kita menjadi musuhnya Allah. Kita membawa diri kita ngajak perang Tuhan, gampangnya gitu. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ambil contoh Musa. Musa itu 3 fase hidupnya. Masing-masing 40 tahun. 40 tahun pertama Musa ada di Mesir. Musa dididik oleh ilmu Mesir. Oh sedemikian rupa. Ya hebat. Dia menjadi orang yang pandai. Ya semua ilmu. Hari itu Mesir menjadi negara yang ilmu pengetahuannya top. Ya hebat nomor 1. Dia bisa mendirikan piramid. Bisa mengawetkan mayat. Wah luar biasa. Bisa sebuah bangunan-bangunan didirikan dengan megahnya. Ya apa namanya yang gambar singa itu ya. Tubuhnya singa, wajahnya Firaun itu ya. Punix apa ya. Pings apa. Ya itulah pokoknya ya. Lupa saya. Nah bagaimana hari itu bisa. Tapi 40 tahun yang kedua. Ketika Musa memang atas kehendak Tuhan harus keluar dari Mesir. Dia jadi apa? Dia jadi gembala kambing domba. Satu kali ditunjukkan oleh Tuhan bahwa semua ilmunya tidak berguna. Dia melihat sebuah semak yang terbakar, ada api tapi enggak kebakar. Semak yang keluar api tapi tidak hangus. Enggak sama sekali enggak ada bekas terbakarnya. Dan di situ dia berjumpa dengan Tuhan. Itu ilmu Mesir itu hancur. Enggak bisa dirumuskan. Ilmu pengetahuannya enggak nyampe Bapak Ibu Saudara. Bukankah waktu Bapak Ibu Saudara ngalami Tuhan, semua prestasi, semua pengalaman Bapak Ibu Saudara, semua perhitungan Bapak Ibu Saudara, enggak ada artinya dengan apa yang Tuhan kerjakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok Musa sebelum 40 tahun yang ketiga, fase yang ketiga memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa harus dibawa dulu ke 40 tahun. Yang kedua, semua supaya ilmunya Mesir itu, Musa tidak mengandalkan itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang memberikan sebuah gambaran jelas bahwa semua ilmu yang di dunia ini baik-baik. Tapi Tuhan punya hikmat sorgawi yang lebih di atas semuanya itu. Amin. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Dunia punya gaya hidup, punya perilaku yang yang sakarepe dhewe. Tapi firman Tuhan enggak. Nah contoh saja ini. Ya saya pernah ngalami itu Bapak Ibu Saudara. Ya, orang dunia dalam rumah tangga kalau sudah konflik gampangnya bilang apa? Gampang bilang apa? Cerai aja. Perceraian menurut dunia ini hal yang wajar. Sudah tidak cocok. Ya mungkin Tuhan. Saya pakai bahasa saya Tuhan, bahasanya Kristen Tuhan. Kalau bahasa mereka bukan pakai nama Tuhan ya. Mungkin Tuhan sudah menggariskan saya untuk berpisah. Bapak Ibu Saudara, ya ini gaya hidup. Ini nggak boleh ada, Bapak Ibu Saudara.
Nah, saya mau cerita Bapak Ibu Saudara. Kami pernah ngalami itu. Waktu saya masih di Surabaya. Saya pernah cerita apa tidak ya. Kami pernah ngalami itu. Kami pernah sudah keluar dari rumah. Saya sudah keluar dari rumah. Saya konflik dengan istri saya sudah keluar dari rumah, saya sudah bawa tas, bawa pakaian, saya sudah pergi Bapak Ibu Saudara. Saya sudah pergi. Saya mau muter Surabaya dulu, lalu saya mau taruh motor, ini motornya gereja. Saya mau taruh di Bungurase, ya, terminal. Saya kunci STNK sama karcisnya, saya taruh di sana. Lalu saya mau pergi, enggak tahu dapat bisnya apa. Wes, pokoknya lungo, gitu ya. Saya pergi. Singkat cerita begini Bapak Ibu Saudara. Ya, ternyata itu enggak sampai seperti itu. Sebelum saya pulang, sebelum saya pergi di tengah jalan, Roh Kudus bilang kepada saya, nanti di poin yang kedua ini. Pulang. Nah, tapi ini Bapak Ibu Saudara yang saya mau tegaskan. Ternyata itu tidak berhenti sampai di situ. Setiap kali kami konflik, itu pikiran cerai itu selalu ada. Menguasai. Kami selalu melihat begini, terutama saya melihat, anjani gak cocok. Terus gak iso anjani. Aku salah nikahi orang, mungkin jodohku bukan dia. Saya salah, saya mungkin, itu ngejar. Sampai satu kali kami sepakat, kami berdoa, kami minta pelepasan. Ingat baik-baik, semua yang Tuhan buat, itu iblis pasti akan hancurkan. Keluarga, itu lembaga yang Tuhan rancangkan. Bapak Ibu Saudara. Iblis berusaha dengan sedemikian rupa. Baik dengan perbedaan, konflik, dengan kesulitan ekonomi, dengan kesehatan, dengan apa saja cara macam-macamnya. Iblis berusaha untuk menghancurkan itu. Dan spiritnya ada, roh itu ada untuk menghancurkan kita Bapak Ibu Saudara. Nah perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Dunia nganggap ini biasa. Tapi bagi anak Tuhan ini enggak boleh. Ya, ini enggak bisa. Bisa tangkap Bapak Ibu Saudara. Jangan serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini dengan cara hidupmu di rumah tangga sebagai suami, sebagai istri. Jangan serupa dengan dunia ini dengan caramu kerja di tempat kerjaan. Jangan serupa dengan dunia ini di dalam hubunganmu bermasyarakat dengan pertemanan. Jangan serupa dengan dunia ini dengan caramu mendidik anak, dengan caramu memakai keuangan, dengan caramu menjaga kesehatanmu. Jangan serupa dengan dunia ini. Tangkap Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, ketika saya siapkan ini, Roh Kudus bicara kepada Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus menerangi apa yang Bapak Ibu sementara mungkin ini boleh enggak ya. Saya harap ini menjadi jawaban buat Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi yang pertama kita harus tahu, serupa dengan ini menjadi sama dengan gaya hidup, dengan kebiasaan dunia ini. Itu membuat kita menjadi musuh Allah. Itu membuat saya menempatkan diri menjadi musuhnya Tuhan. Saya enggak lagi satu frekuensi dengan Tuhan. Saya enggak bisa lagi mungkin masih Kristen, tapi saya enggak bisa lagi komunikasi dengan Tuhan. Saya enggak bisa dengar lagi, tangkap lagi pikiran-pikiran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Yang saya tangkap adalah kebenaran diri saya sendiri. Nanti poin yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar. Ya. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi serupa. Boleh bergaul dengan dunia ini? Boleh. Boleh bergaul dengan semua orang? Boleh. Tapi tidak boleh sama. Ya, saya baru ingat contohnya. Jadilah seperti ikan di laut Bapak Ibu Saudara. Ya, ikan di laut itu lautnya rasanya apa Bapak Ibu Saudara? Airnya asin. Tapi ikan tidak pernah rasa asin. Betul ya? Ikannya enggak rasa asin. Tapi kapan ikan itu di laut jadi asin? Kapan? Waktu apa? Halo Bapak Ibu Saudara. Ngomong mas kan dilepasi gak langsung ngomong. Waktu apa? Mati. Waktu ikan itu mati tengah laut, diambil rasanya dagingnya asin. Tapi selama ikan itu hidup, ketika diambil dagingnya dimasak, gurih. Orang Indonesia Timur bilang manis. Ya, tangkap Bapak Ibu ya. Waktu kita mati, kita anggap musuhnya Tuhan, maka apa Bapak Ibu Saudara? Kita jadi sama dengan dunia ini. Haleluya, amin. Tangkap Bapak Ibu Saudara, jangan serupa dengan dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara.
Nah, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu siapa? Bukan Budi ini Ibu Budi, bukan. Budi itu maksudnya pikiran kita. Gaya pikir kita ini harus berubah Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Joyce Meyer bilang begini, pikiran kita ini medan pertempuran. Jadi begini, sebelum kita memutuskan sesuatu, diolah di pikiran. Sebelum kita bicara, kadang diolah di pikiran. Bahkan Eddie Leo katakan ada otak bawah sadar itu yang menguasai kita. Nah, saya tidak membahas ke situ, tapi begini. Tuhan perintahkan, berubahlah oleh pembaharuan pikiran. Pikiran kita yang harus berubah. Sebelum kita menang di dunia nyata, kita harus lebih dulu menang di pikiran kita. Sebelum kita kalah di dunia nyata, kita akan kalah dulu di pikiran kita. Contoh saya tadi ya, wis babano wis pisah, yo wis pisah, tenan wis bapak pisah, sudah pisah, wis lihat. Sebelum saya mikir ngomong gitu, sebelum saya mengucapkan gitu, ini sudah mikir, oh pasti diolah di pikiran, pasti diolah di pikiran. Nah bahaya Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya ini. Manusia itu dikuasai hampir 90% oleh pikirannya. Ini yang harus berubah. Pola pikir kita yang harus berubah. Bagaimana pola pikir yang berubah? Ada dua cara. Yang pertama melalui kuasa Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu diutus Bapa kepada kita. Ya, ada pengajaran yang hari-hari ini bukan Tritunggal tapi Dwitunggal. Roh Kudus itu dianggap ciptaan Bapa, sama seperti manusia, sama seperti malaikat. Enggak bisa. GBI tidak menerima pengajaran itu. GBI tetap percaya Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Eksistensi Roh Kudus sama, sederajat dengan Bapa dan Anak. Dia adalah Allah. Roh Kudus diberikan kepada kita. Saat ini tinggal di dalam hati roh kita. Roh kita ini didampingi oleh Roh Kudus bersama-sama dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya mau masuk lagi yang kedua adalah melalui firman Tuhan. Bagaimana kita berubah? Dua. Yang pertama Roh Kudus, melalui Roh Kudus. Yang kedua firman Tuhan. Nah gini Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita gini. Roh Kudus diutus Bapa setelah Yesus naik ke surga untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Ya, Alkitab katakan roh itu memberikan nasihat, memberikan penghiburan. Roh Kudus itu menuntun kita. Ya, menuntun kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, aturannya apa? Aturannya adalah firman Tuhan. 2 Korintus begini, 10. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya apa? Pikiran-pikiran kita itu harus takluk kepada firman Tuhan. Dari mana Kristus? Melalui firman yang kita baca. Nah Roh Kudus ini bicara Bapak Ibu Saudara. Ya, ini Bapak Ibu Saudara. Contoh saya tadi ya. Ketika saya naik motor, Roh Kudus bilang, pulang. Enggak Tuhan, ini ngomong, saya membela diri. Kebangetan, bojoku aja kebangetan Tuhan. Saya membela diri. Ya biasa, orang yang merasa benar itu selalu yang lain salah. Setuju? Setuju? Ya atau ya? Ya toh? Orang yang merasa benar itu yang lainnya salah pasti. Nah, Roh Kudus ini yang memberikan pemisahnya. Roh Kudus ini yang akan memberikan sebuah ini loh. Kalau kamu merasa benar, firman Tuhan bilang begini. Tuhan ingatkan saya, hei suami-suami, kasihilah istrimu. Oh gak bisa Tuhan. Macam-macam. Nah perhatikan baik-baik ya. Roh Kudus itu bicara melalui firman. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bicaranya itu kayak apa sih? Seperti suara kita sendiri.
seperti kita ngomong sendiri. Saya sedang belajar begini. Roh Kudus itu tidak membawa perbedaan dengan kita. Dia mau jadi sama. Maksudnya begini, kita tidak akan sulit untuk menerima pengajaran, menerima apa yang Tuhan sedang ingin kita lakukan. Bahasanya itu bahasa kita, bahasa manusia. Jangan gitu dong. Enggak boleh gitu. Ojo ngono. Itu kayak ngomong sendiri ya Bapak Ibu Saudara. Kayak ngomong sendiri. Itu Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Melalui firman Tuhan. Ya, melalui firman Tuhan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk saya pulang. Oke Tuhan. Setelah saya bela bla 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 gitu, Roh Kudus bicara keras lagi dalam hati saya. Seperti teriak di telinga saya, sepertinya saya enggak dengar suara audible, tapi seperti teriak Bapak Ibu Saudara. Pulang. Gitu. Pulang. Dan peluk istrimu. Dan harus bilang I love you. Loh ngomong serius Bapak. Ngomong I love you. Ngomong I love you sisan ya. Kayak saya kalau ngomong. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu dia bukan Allah yang jauh. Dia bukan pakai kata-kata yang sulit untuk dimengerti. Kata-kata yang sangat mudah untuk dimengerti. Tapi dasar kitanya yang gak mau terbuka. Kita yang gak mau dengar. Ya, nanti di poin ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar lagi. Dengar ini baik-baik. Lalu akhirnya saya pulang. Tuhan, saya mau pulang. Tapi kalau nyonyaku nanti sampai di rumah dia ngelok ke aku, enggak usah ngomong lagi. Aku tak sakarep-karepku dewe. Semau saya. Wes, enggak usah ngomong lagi Tuhan. Saya mau ke kanan, ke kiri, atas, bawah, jelungup, mau lari, mau jengking, mau apa. Enggak usah ngurusi hidup saya. Saya ngomong gitu Bapak Ibu. Ya, pulang saya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu luar biasa. Setelah beberapa waktu, saya pulang di rumah, istri saya nangis, saya cuma peluk, saya masih belum bisa ngomong I love you. Ya, rasanya kok ganjel, jujur saya belum bisa ngomong. Dalam hati Tuhan, aku tidak bisa ngomong I love you. Aku cik gondok, tapi ndelok dia esakno ya wis aku tak peluk lah, dia nangis kayak gitu ya. Ternyata baru waktu kemudian saya baru tahu hamil. Ini loh hamil anak yang gede ini Bapak Saudara. Hamil Joylin. Walah, Dania. Oh Dania itu apa ya? Bahasa Jawanya Danio, bahasa Indonesianya Dania gitu ya. Danio, kalau seandainya saya pergi beneran. Saya pergi beneran nih. Lalu saya dengar beberapa bulan kemudian, dia pasti pulang pati lah. Ya, itu mobil tak tinggal, pokoknya saya, mobil enggak ada mobil tak tinggal, pokoknya saya, wis gitulah gitu ya. Saya jengkel, saya pergi. Dania, ternyata saya dengar dia hamil. Terus piye? Apa enggak menyesal? Kenapa dia bereaksi seperti itu? Ternyata karena akibat dari kehamilannya, dia juga enggak tahu kalau dia lagi hamil. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Lihat, jauh sebelum apa yang akan terjadi di sana, dengar ini. Roh Kudus itu pribadi Allah yang diutus untuk kita ini harus berubah. Saya harus berubah. Kalau saya ngeyel, saya pergi dan saya benar-benar melakukan apa yang saya rencanakan Bapak Ibu Saudara. Pikiran saya katakan, sudah saya mau keliling Surabaya, balik Bungurase, taruh di sana, saya akan buat bla 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 bla. Engkau mikir nih sampai B, mau kemana? Nanti mikir lagi. Pokoknya aku lungo. Lihat, itu pikiran manusia. Dunia wajar. Kalau saya ngomong dengan teman saya, aku kayak gini, ya wis wajar aja nyonyamu ku ngono kebangetan kok bla bla. Pasti. Kenapa saya pasti? Karena saya sedang menunjukkan kepada teman saya bahwa saya ini loh bener. Lihat teman saya pasti ngomong, oh iya kowe bener kan. Saya kan enggak mungkin cerita, yo memang aku kasar, aku kayak gini. Yo salahmu dewe, pasti saya disalahkan. Saya akan menunjukkan bahwa saya ini ngomong, saya baik. Dengan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan enggak bisa. Nah harus berubah. Amin. Akhirnya saya memutuskan untuk berubah. Di mana? Pikiran. Sebelum pikiran saya memutuskan, ya wis, saya tidak akan pernah melakukan yang Tuhan mau. Tapi ketika pikiran saya katakan, ya Tuhan, ya sudah. Lalu saya mulai muter, saya nggak sampai ke muter Surabaya, saya udah muter balik, langsung saya pulang. Lihat Bapak Ibu Saudara,
Dengar ya. Nah, perubahan pikiran. Nah, yang kedua dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum semua yang buruk terjadi, kita perlu membekali diri kita ini dengan firman Tuhan. Yosua diajarkan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya tujuannya engkau bertindak hati-hati. Ya, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Berhasil dalam beruntungnya karena apa? Karena merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Merenungkan itu begini. Bergumam dengan memperkatakan kebenaran. Bergumam. Waktu Bapak Ibu baca Alkitab. Bapak Ibu akan baca misalnya ini ya. Contohnya kasihilah musuhmu. Kasihilah orang yang membenci kamu. Misalnya gitu. Ya kasihilah orang yang membenci. Piye cara ngasihi ya Tuhan ya. Langsung kita ingat. Si A, si B, si C, si D gitu lah. Wong aku bencekno kok Tuhan. Gak pantas dikasihi. Gak iso Tuhan. Tapi aku mesti ngasihi ya. Nah, ini ngomong dewi dalam hati. Tapi saya mesti mengasihi ya. Nah ini bergumam. Renungkanlah firman Tuhan. Apa yang kita baca, Roh Kudus itu dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tangkap Bapak Ibu Saudara? Nah, ya, ini penting Bapak Ibu Saudara. Ini sangat penting. Ada sebuah penelitian katakan begini ya. Kecepatan komunikasi verbal itu 200 kata per menit. Tapi kecepatan self talk ngomong dewe itu 1200 kata per menit. 16 kali lebih cepat Bapak Ibu Saudara. 6 kali lebih cepat. Ya, 6 kali lebih cepat. Jadi waktu saya ngomong dengan diri saya sendiri, saya bergumam itu lebih cepat merasuk. Firman Tuhan itu lebih cepat merasuk. Firman Tuhan lebih cepat untuk kita resapi, untuk kita mengerti waktu kita bergumam. Nah, makanya firman ini menuntun kita untuk berubah pikiran kita, budi kita mau berubah itu melalui baca firman Tuhan, lalu Roh Kudus yang akan memberikan pengertian-pengertian. Pasti pengertiannya akan sesuai dengan firman Tuhan. Oke, nah ini yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Waktu Bapak Ibu Saudara mau berubah, cari kebenaran, jangan cari pembenaran. Halo, ya. Pikiran yang berubah itu yang harus kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini listriknya memang ngedrop ini sudah kita lapor. Cari kebenaran, bukan pembenaran. Contoh paling gampang, kebenarannya begini, dosa adalah dosa. Itu kebenaran. Wes, ndak ada dosa putih, ndak ada dosa hitam, ndak ada setengah dosa, ndak ada seperempat dosa, ndak ada dosa full, ndak ada. Ya. Dosa itu dosa, itu kebenarannya. Pembenarannya apa? Saya kan lemah, saya masih daging. Salah, saya digepuk di sini. Salah, saya digini sih. Wah, gak iso. Biar dia belajar ngerasa apa yang tak rasa. Itu pembenaran. Halo? Di mana saja kita mau cari kebenaran, bukan pembenaran. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebagai suami, cari kebenaran, bukan pembenaran. Jadi istri, cari kebenarannya, bukan pembenaran. Jadi karyawan, cari kebenaran, bukan pembenaran. Yang berdagang, cari kebenaran, bukan pembenaran. Menghadapi siapa saja, menghadapi pimpinan, menghadapi mertua, menghadapi mantu, menghadapi anak, menghadapi orang tua, menghadapi situasi. Cari kebenaran, bukan pembenaran. Firman Tuhan yang mampu menuntun kita, menunjukkan kepada kebenaran. Amin. Amin. Roh Kudus yang akan menuntun kita, Bapak Ibu Saudara. Secara manusiawi, alami, respon otomatisnya, kita akan cari pembenaran. Siapa yang mau dipukul? Halo? Ada yang mau dipukul? Siapa yang mau disakiti? Mau saya begitu?
Ada yang mau disakiti? Siapa yang mau ditipu? Ada yang mau ditipu? Nah, dengar Bapak Ibu Saudara. Waktu kita diperlakukan tidak adil, menurut kita cari kebenaran, bukan pembenaran. Amin. Amin. Waktu kita menghadapi perkara yang sulit, ekonomi, kesehatan, cari kebenarannya, bukan pembenarannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Sehingga, kata sehingga ini akibatnya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Nah, ya. Seringkali kita ini mau tahu kehendak Tuhan. Kita doa puasa mau cari kehendak Tuhan. Bisa enggak? Bisa. Tapi sesungguhnya kehendak Tuhan itu akan didapat waktu kita berubah. Burung yang sama bulunya akan terbang sama-sama. Kalau kita nggak sefrekuensi dengan apa yang firman Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan mau, kita bisa ngerti nggak? Nggak nyambung kales, gitu ya? Nggak nyambung Bapak Ibu Saudara. Waktu kita nggak mau berubah, kita bilang pembenaran. Aku sudah gini Tuhan, pokoknya aku gini Tuhan. Contoh ya, saya benar Tuhan. Saya udah kenapa saya pergi? Saya benar Tuhan. Selama saya cari pembenaran firman Tuhan, saya tidak akan pernah dengar apa menjadi kehendak Tuhan. Halo? Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan pernah tahu kehendak Tuhan. Ya. Saya tidak pernah ngerti kehendak Tuhan. Kalau saya tidak mau berubah. Konteks ayat ini dimulai dengan kata perubahan. Perubahan membuat satu. Guidance-nya perubahan itu jangan sama dengan dunia. Berubah budi. Yang ketiga, kamu tahu kehendak Allah. Hidup kita akan jadi lebih baik. Amin. Tadi Yosua dari 1:8 hari. Sehingga perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin Bapak Ibu Saudara. Kehendak Tuhan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Untuk kita tahu kehendak Allah itu bukan urusannya saya sampai di surga. Bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana kehidupan kita ini sefrekuensi dengan kehendak Tuhan. Frekuensi dengan apa yang Tuhan mau. Bagaimana kita ngerti apa yang Tuhan mau. Caranya bagaimana? Bukan minta Tuhan yang berubah, yang ngertiin saya. Kita yang harus berubah supaya kita ngerti kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, semuanya Bapak Ibu Saudara. Untuk semuanya. Ya. Contoh ya. Saya ini sudah mulai ngurangi makan nasi. Tiba-tiba Roh Kudus itu bilang, sampaikan ke saya. Saya lihat kalender, lihat tahun, ngitung. Tahun ngarep gocap. Tahu gocap apa misalnya? 50. Wih, tahun depan setengah abad yo. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, jaga ya, jaga makan ya, kurangi gula ya, karbohidrat ya. Tiba-tiba ada tulisan. Saya baca artikel, artikel di handphone gitu. Karbohidrat begini, wah iya berarti mesti jaga makan. Ngurangi nasi, wah enggak gampang. Berapa kali lolos, semalam itu saya berjuang. Aku lapar. Tapi kamu siang juga makan nasi, sudah. Aduh lapar, tidur. Aduh tidur, lapar gak bisa tidur. Putihnya pula sok. Kata siapa? Lihat Bapak Ibu. Kalau saya bantah, Allah, wis dalam nama Yesus, tubuh ini milik Tuhan Yesus. Terus muakan sakar PDW, terus muakan sembarangnya, terus lalu sakit, sapa sing salah?
Wah, Engkau menyembuhkan, Engkau Jehovah Jireh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau menyembuhkan Tuhan. Kira-kira Roh Kudus kalau bilang begini, lah tak kandani ngeyel. Enggak kira-kira. Kira-kira kalau Roh Kudus ngomongnya gambaran kita gitu loh. Tak kandani ngeyel, itu bahasanya Roh Kudus atau bahasanya kita? Halo? Saya percaya kalau kita anak Tuhan itu Roh Kudus. Tadi saya katakan Roh Kudus itu bahasanya sama. Dia nggak membuat bahasa yang berbeda yang kita tidak bisa ngerti. Tangkap Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu bicara dengan bahasa yang kita dapat ngerti. Halo? Nah, akhirnya tahu kehendak Tuhan. Akhirnya ngerti kehendak Tuhan. Saya kemarin ketemu sama satu orang Bapak Ibu Saudara. Orang itu yang menolong saya dalam pembelian mobil saya ini. Kemarin saya ketemu, hari apa saya ketemu dia. Dia lalu cerita. Roh Kudus itu luar biasa ya Pak Yusuf ya. Setelah beberapa waktu saya beli, saya bayar. Dia kena COVID. Dia, istrinya, anak-anaknya. Harus ada transaksi bank. Dia punya rekening, rekeningnya itu bukan di rekening yang saya bayar itu. Itu rekening untuk keluar masuk saja. Ya. Dan waktu saya bayar di rekening itu belum sempat dikeluarkan. Dia singkat cerita dia bilang gini, Roh Kudus itu tahu kalau saya ini bakal kena COVID, istri anak-anak saya bakal semua kena COVID dan saya nggak mungkin pergi ke bank. Loh, ternyata uang yang Pak Yusuf bayar mobil itu, yang di mobil itu sangat berguna. Baik untuk bayar rumah sakit lewat m-banking. Karena rekening itu biasanya nggak ada uangnya. Rekening itu biasa uangnya cuma 1 juta, 2 juta, paling banter ya 5, 10 juta gitu. Ternyata uang yang Pak Yusuf bayar itu untuk biaya rumah sakit kami. Karena kami tidak mungkin pergi ke ATM. Tidak mungkin ada orang yang datang ke saya, ini loh ATM-nya atau kartu kredit dan sebagainya. Tidak mungkin. Saya cuma pakai HP dan m-banking. Bisa tangkap Bapak Ibu Saudara? Lihat, Roh Kudus itu menuntun untuk semua segi kehidupan kita. Jangan cuma batasi gini, saya ke gereja supaya saya jadi rohani. Rugi. Kehidupan kita ini bukan cuma jadi rohani, tapi jadi ngerti kehendak Tuhan. Termasuk dalam semua aspek kehidupan kita. Dalam keuangan Bapak Ibu Saudara. Dalam kesehatan Bapak Ibu Saudara. Dalam pekerjaan. Dalam menuntun masa depan. Dalam Bapak Ibu Saudara memikirkan masa depan. Merencanakan masa depan anak-anak kita. Hei anak-anak muda. Dalam kalian merencanakan masa depanmu. Roh Kudus itu menuntun perubahan hidup kita. Perubahan gak sama dengan dunia. Perubahan pikiran kita. Supaya apa? Kedepannya kita ini ngerti kehendak Tuhan. Halo, Tuhan itu tidak mungkin menghendaki kita celaka. Amin. Karena rancangan Tuhan bilang gitu. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Itu digenapi. Itu tertulis di Alkitab. Itu sah. Itu menjadi pikiran Tuhan buat kita. Tuhan tidak akan merancangkan kecelakaan. Tapi begini, bagaimana kita mengalami itu, menerima itu? Kita yang harus berubah. Amin. Ngikuti dunia, kita bilang apa? Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah, tetap hidup men. Amin. Usaha kita tetap jalan. Mungkin tersendat. Tapi tetap jalan. Oh ada banyak anak-anak Tuhan yang kelihatannya rugi di masa pandemi ini. Ternyata justru membawa keuntungan di balik semuanya itu. Ada banyak kesaksian Bapak Ibu Saudara. Allah turut bekerja. Contoh ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi kenapa Tuhan pandemi ini usahaku jadi macet? Tuhan berikan hikmat. Hei, coba kerjakan dengan cara online. Coba kerjakan dengan cara gini. Coba kamu ke sana. Kamu pergi ke sana. Ketemu dengan orang itu. Lihat. Dituntun Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ngeyel. Enggak iso. Wis pokoknya ini yang ini. Wis gak isa. Lihat.
Bisa nggak sefrekuensi dengan kehendak Tuhan? Bisa enggak kita ngerti kehendak Tuhan? Nggak bisa. Nggak bisa. Tangkap Bapak Ibu ya. Nah, jelas Alkitab bilang harus berubah. Dunia ini berubah dengan luar biasa perubahan. Tuhan punya sebuah guidance, sebuah aturan, sebuah batasan perubahan yang harusnya kita bisa ikuti sampai sejauh mana. Yang pertama, tidak boleh punya gaya hidup, perilaku atau kebiasaan dunia. Selama itu bukan sesuai dengan firman, perubahannya oke. Tapi kalau dunia berubah dan caranya tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus straight katakan, tidak. Aku tidak akan berubah. Aku tidak mau ikut caramu kayak kita. Amin. Pikiran kita harus siap berubah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau dengar, tidak mau merenungkan firman Tuhan, tetap ngekeh bahwa Bapak Ibu Saudara yang paling benar. Saya khawatir, ya, Bapak Ibu Saudara sudah milih jalan sendiri. Semakin menjauh dari Tuhan. Akhirnya sama kali tidak bisa dengar suara Tuhan. Tidak bisa ngerti kehendak Tuhan mau ya apa. Di satu titik mungkin kita tidak bisa ngerti kehendak Tuhan. Apa toh maksudnya Tuhan? Kayak Abraham. Abraham pergi dari Ur Kasdim ke tempat yang akan kutunjukkan. Oh, apa toh maksudnya itu? Ya wis lah. Lihat. Ketika Abraham memutuskan untuk pergi. Abraham semakin selaras dengan kehendak Tuhan? Iya. Amin. Ketika Nuh memutuskan untuk mendirikan bahtera yang berpeta-peta, harusnya segini, tingginya segini, buat atau di atas gunung. Kalau Nuh ngekeh dengan apa yang dia pikirkan, Allah, kok buat kayak gitu? Enggak Tuhan, ya wes tak buat Tuhan, tapi enggak di gunung, ini laut. Jadi enggak? Kira-kira jadi enggak? Enggak akan pernah jadi. Ketika Abraham katakan, Tuhan enggak usah. Saya enggak mau mempersembahkan Ishak. Sing lainnya ya Tuhan. Kira-kira jadi enggak Abraham jadi kenal Tuhan dengan dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Tangkap Bapak Ibu Saudara? Amin. Bisa tangkap ini? Perubahan membuat kita ngerti kehendak Tuhan. Membuat kita seirama dengan apa yang Tuhan mau. Membuat kita sefrekuensi dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita tangkap dan kita melakukan kehendak kita. Kehendak Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Saya lagi Bapak Ibu Saudara, silakan musik siap. Untuk perubahan hal yang rohani. Ibadah dengar firman Tuhan. Itu bukan cuma untuk perkara-perkara rohani. Tapi untuk semua aspek kehidupan kita. Amin. Kesehatan kita, keuangan kita, iya. Kesehatan kita, keuangan kita, apapun itu Bapak Ibu. Ya, amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Belum. Satu lagi terakhir slide-nya. Kurang satu, tolong keluarkan. Nah, balik lagi, kakean. Nah, berdiri Bapak Ibu Saudara. Bisa baca ini? Mari kita berdiri sama-sama sambil baca ini Bapak Ibu Saudara. Yang di rumah juga bisa membaca ini. Kalau kita nggak mau berubah maka kita akan jadi? Berulah. Baca sama-sama, 2, 3. Berulah. Oh, belum dengar suaranya. Kalau kita nggak mau berubah akan jadi? Berulah. Kita akan buat ulah untuk istri kita. Kita akan buat ulah untuk suami kita. Kita akan buat ulah untuk pimpinan kita.
Kita akan buat ulah untuk karyawan kita. Kita akan jadi orang yang berulah untuk bangsa Indonesia. Kalau kita gak mau berubah, kita akan buat ulah bagi Tuhan. Tuhan gedek-gedek itu dikapakno anak kiki ya. Angkat Bapak Ibu Saudara. Amin. Izinkan kuasa firman Tuhan bicara Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan keraskan hatimu. Kalau ada sesuatu yang Tuhan inginkan untuk saudara lepaskan. Kalau sesuatu yang Tuhan inginkan untuk Bapak Ibu Saudara lakukan. Kalau sesuatu yang hari ini Bapak Ibu dengar. Dan Tuhan bilang, taat. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kami mau lepaskan hak kami untuk membalas, hak untuk dibela, hak untuk kami mendapatkan keuntungan. Kami mau lepaskan Tuhan hanya karena kehendak-Mu. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sadari bahwa hidup kita semua karena anugerahnya, Bapak Ibu Saudara. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan. Haleluya. Hamba yang berkenan selalu. Mari renungkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kadang Tuhan bawa kita dalam sebuah situasi yang buat kita sebenarnya tidak mau. Tapi sebenarnya Tuhan sedang ingin mengubah kehidupan kita. Dimulai dengan cara berpikir kita, pola pikir kita. Mari saya mau berikan waktu 2-3 menit masing-masing berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus sedang ingatkan, itu loh caramu ini loh. Ini loh gaya hidup yang seperti begini. Pikiranmu yang seperti begini, keras hatimu, kompromi-kompromimu. Izinkan Tuhan bicara, Roh Kudus bicara. Mari responi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, di dalam doa Bapak Ibu Saudara responi. Kalau itu yang Tuhan tidak mau untuk kita lakukan, jangan lakukan. Kalau itu yang Tuhan mau kita lakukan, jangan eman, tapi segera lakukan. Buat keputusan. Tujuannya supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk yang di rumah juga Tuhan. Engkau yang berbicara. Setiap kami Tuhan Kau bicara di dalam nama Yesus. Biar kuasa kebenaran ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Haleluya, dalam nama Yesus Engkau jamah Tuhan. Jamah ya Bapa, jamah ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Amin. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Amin. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal. Amin. Ya. Itulah kekuatan kami itu Tuhan. Anugerah-Mu
yakin anugerahnya mampu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini hidupku, ini keluargaku Tuhan, ini pekerjaan usahaku, ini keuanganku Tuhan, ini kemampuanku Tuhan, ini kerinduanku Tuhan. Tuhan, biar kami mau sejalan dengan kehendak-Mu. Biar anak-anak kami boleh hidup sejalan dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang berbicara bagi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Engkau terus pimpin setiap kami. Bukan cuma sidang jemaat, tapi juga hamba sendiri yang menyampaikan. Biar kami semakin sejalan dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Engkau yang bicara buat kami. Engkau yang sampaikan terus tuntunan-Mu terus Tuhan. Di hari-hari kami ke depan, biar kami boleh mengikuti apa yang Engkau kehendaki. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di rumah Tuhan, yang sudah diberkati firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan berkata, amin. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Haleluya. Bapak Yonatan Suciro akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Atas segala anugerah dan kasih-Mu, kesempatan yang indah pada siang hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau Bapa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pada siang hari ini. Biarlah ini boleh tertanam di dalam hati kehidupan kami Bapa. Mampukan kami untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Biar kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar kami akan meninggalkan Ka'bah-Mu yang suci ini Tuhan. Engkau kami yakin Tuhan selalu menyertai kami. Seperti Tuhan menyertai kami dari ke rumah kami masing sampai tempat ini. Pertemukan di hari-hari yang akan datang untuk senantiasa kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala doa dan ucapan syukur ini kami alaskan. Haleluya. Haleluya. Mau berdoa untuk setiap persembahan yang ditaburkan oleh jemaat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Engkau memberkati persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tandakan tangan Bapak sudah dikasih Tuhan sebelum pulang. Bapak yang ada di rumah, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Bahkan kuasa Roh Kudus menyertai, Roh Kudus yang memimpin, yang menolong Bapak Ibu Saudara. Terimalah yang Tuhan sudah sediakan, yaitu berkat-berkatnya. Baik itu keuangan, harta benda, kecukupan atas setiap kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Berkat kesehatan dan perlindungan, serta terimalah berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terimalah segala berkatnya mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya dan yakin menerima berkat Tuhan, mari beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat berkat-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu yakini ada berkat kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita.